ada beberapa objektif yang kita ingin coba capai bersama, bukan hanya dari PKM Konsultan. Tapi yang pertama yang paling penting adalah ketika kita bicara konvensi, baik itu nanti pertandingannya bisa TPM, PDCA, atau stream-stream yang lainnya, satu hal yang paling penting adalah rekan-rekan yang hadir itu bisa membawa pulang ilmu lebih banyak lagi. Karena apa? Kami mendesain di dalam agenda CI Convention ini, fokus utamanya adalah bisa sharing best practice di antar organisasi. Kecenderungan kita masing-masing punya rencana improvement atau bahkan sudah punya sistem, tetapi ketika diaplikasikan kadang ada tantangan ataupun challenge-challenge yang dihadapi gitu ya di dalam organisasinya. Nah, di sini kita bisa saling belajar antar organisasi, baik dalam bidang yang sama ataupun dalam bidang yang tidak sejenis. Tapi prinsipnya kita ingin belajar dari perorangannya, dari anggota tim, dan tentunya komitmen para manajemen dari perusahaan untuk bisa menerapkan kegiatan-kegiatan improvement melalui metodologi apapun, baik itu PDCA, DMAIC, 5S, dan sampai nanti di TPM. Nah, yang kedua, yang mungkin juga menjadi salah satu value untuk para peserta yang hadir di dalam kegiatan CI Convention adalah setiap tim ini pulang tidak hanya sekedar membawa penghargaan, yang tentunya juga menjadi pertandingannya. Tetapi jauh lebih penting daripada itu, kami dari PKM Konsultan dan Panitia CI Convention mendesain bahwa harus ada value added lain yang dibawa oleh para peserta, yaitu catatan-catatan apa yang bisa membuat lebih baik dari para juri-juri yang sudah kami tentukan. Dan tentunya untuk tahun ini ada sedikit pembeda, catatannya bukan hanya sekedar dari juri, tapi dari para konsultan-konsultan yang kami sudah assign untuk bisa duduk di dalam stream dan melihat apa yang bisa dibuat lebih baik lagi dari improvement ataupun kegiatan-kegiatan improvement yang ada di organisasinya atau di timnya. Itu adalah poin yang kedua. Dan yang seperti pada konvensi pada umumnya, yaitu namanya konvensi ini juga merupakan ajang untuk memberikan apresiasi baik pada individu ataupun pada tim tertentu, dan tentunya untuk CI Convention ini kami juga memberikan apresiasi kepada perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan improvement yang sudah dihasilkan. Dan yang terakhir, bahwa kita paham improvement ini menjadi salah satu senjata yang tidak bisa tidak untuk tidak dilakukan ketika kita ingin berkontribusi lebih untuk membawa Indonesia menjadi lebih maju lagi. Itu adalah 4 objektif besar yang kami ingin sasar di dalam kegiatan CI Convention melalui para partisipan yang hadir. Nah, tentunya saya juga harus menjelaskan apa sih sebenarnya CI Convention 2025 ini dan apa yang membedakan dengan CI Convention pada tahun 2024 yang lalu. Jadi CI Convention ini atau convention merupakan ajang kompetisi di bidang productivity dan quality improvement Bapak Ibu semuanya. Nah, tentunya diusung dengan asas-asas integritas, objektivitas dalam penilaian, sehingga nanti ada beberapa hal yang mungkin kalau mau coba dibandingkan dengan agenda convention lainnya, kita tidak terfokus pada teknik presentasinya, tetapi critical point adalah how to doing-nya, lebih kepada proses dalam menjalankan improvement-nya dan pemikiran-pemikiran kreatifnya. Nah, dari situ CIC juga merupakan ajang untuk mengapresiasi para perusahaan dan anggotanya yang sudah komitmen untuk dalam menjalankan improvement baik di level individual, baik di level tim ataupun di level organisasi. Nah, apakah saya harus bergabung menjadi peserta yang presentasi di stream-stream tertentu? Tentu tidak, Bapak Ibu juga kami persilahkan. Misalkan ingin bergabung menjadi observer untuk mengamati proses ataupun belajar dari segala macam stream di dalam kesempatannya. Dan di situ kami membuka juga pendaftaran sebagai observer untuk melihat ya, melihat baik secara individu ataupun perusahaan sebagai media benchmarking. Jadi tidak harus ikut presentasi, tapi bisa saja join untuk melihat berbagai macam stream dan best practice yang dibawakan oleh banyak organisasi di Indonesia. Nah, observer ini sendiri tentunya juga punya keuntungan, ya, yang pasti dengan melihat banyak stream akan banyak wawasan yang mendalam yang didapatkan oleh Bapak Ibu. Tentunya ketika kita berbicara tentang PDCA, misalkan DMIC, 5S dan berbagai macam, secara penerapan, secara terminologi, sometimes di perusahaan ini berbeda-beda. Nah, disinilah kesempatan kita untuk bisa belajar satu sama lain, melihat apa sih sistem yang dijalankan di mereka kok bisa jalan di tempat saya tidak, atau sebaliknya. Dan yang tentunya dengan ajang atau dengan sebagai observer, kita lebih bebas lagi untuk bisa mengakses banyak ruangan
dan disitulah kita akan menambah banyak pengetahuan. Dan tentunya di mana CI Convention ini punya satu keunikan lain, yaitu kita memiliki 2 stream perlombaan, yaitu tentang Lean dan TPM, di mana keduanya ini berbicara tentang sistem besar yang mau tidak mau membahas di strategic level. Nah, di situ maka pemikiran-pemikiran strategis atau perspektif strategis Bapak Ibu bisa dapatkan untuk bisa join sebagai observer di kelas-kelas lainnya. Nah, tadi sharing best practice sudah saya bahas, dan tentunya karena ini bukan ajang untuk satu perusahaan, ajang untuk perusahaan lain. Nah, observer pun juga bisa saling berkoneksi dengan siapapun itu yang ada di sana, baik dengan kami, PKM Consultants, atau dengan teman-teman dari perusahaan lain untuk bisa menjalin koneksi di kemudian hari, sehingga kegiatan improvement ini tidak berhenti di satu pintu atau di satu titik. Kita bisa saling berbagi satu sama lain di dalamnya. Selain ajang benchmarking yang tadi saya juga sudah bahas, bahwa harapannya pulang dari agenda CIC ini, rekan-rekan bisa banyak insight untuk bisa diterapkan nanti di organisasinya masing-masing. Nah, itu salah satu manfaat juga sebagai observer jika kita tidak ada rencana untuk mengirimkan partisipan yang ikut berlomba di dalam CI Convention. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, kapan acara CI Convention? Nah, CI Convention ini akan diselenggarakan pada tanggal 16 sampai 18 September 2025, dan secara lokasi kami akan setting di Jogja, tepatnya nanti di Hotel Alana yang ada di Jalan Palagan Tentara Pelajar. Nah, kenapa kami menaruh agendanya di Jogja? Ya, seperti yang kita pahami, konvensi ini bukan hanya ajang untuk saling berbagi, tapi tentunya juga apresiasi dari organisasi kepada anggotanya. Nah, ditaruh di luar kota juga pastinya ada variabel-variabel refreshing yang juga harapannya bisa meningkatkan semangat dari rekan para partisipan untuk bisa meningkatkan kemampuan improvement di organisasinya masing-masing. Iya. Nah, apa yang membuat CI Convention ini berbeda atau Continuous Improvement Convention ini berbeda? Jadi Bapak Ibu, bahwa CI Convention 2025 ini adalah penyelenggaraan kedua kami, di mana tahun 2024 adalah penyelenggaraan pertama, dan kami mempertandingkan untuk 3 aktivitas besar yang Bapak Ibu bisa ikutin, baik di level individual, atau di level tim, ataupun di level organisasi. Nah, beberapa waktu lalu kami sudah menyelenggarakan sosialisasi tentang beberapa aktivitas convention yang berkaitan dengan PDCA dan DMAIC dan suggestion system. Nah, hari ini saya akan banyak berfokus pada convention yang bersifat company, namun saya spesifikkan untuk total productive maintenance. Jadi tidak dalam tataran berlomba sebagai tim GKM atau tim QCC di dalam company, namun company ini berfokus pada organisasi. Jadi ada perwakilan yang mewakili organisasinya. Nah, di dalam TPM sendiri, kenapa kami ingin mencoba membuka stream ini dalam 2 tahun atau 2 kali penyelenggaraan CI Convention. Jadi tentunya di beberapa industri yang saya coba list dari daftar Bapak Ibu semuanya, saya rasa TPM juga bukan hal baru yang sudah diterapkan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Nah, tetapi dalam konteks ini, ketika kita bicara TPM, kita akan mendiskusikan bahwa TPM ini bukan sekedar tools A atau B, tetapi disinilah metodologi yang dimana metodologi ini harus dibangun dengan komitmen besar dan panjang, karena harapannya TPM ini bukan menjadi satu senjata additional, namun menjadi way of working di organisasi. Nah, maka dari itu, TPM ini tidak bersifat mewakili 1-2 departemen di dalamnya, tapi mewakili organisasi, karena TPM ini akan menjadi perwakilan organisasi untuk bisa meningkatkan produktivitas di perusahaan dengan 4 sasaran besar, yaitu zero accident, zero breakdown mesin, zero crisis, dan zero defect. Nah, ini adalah stream yang tahun ini pun masih kita buka. Dan just info, di tahun 2024 yang lalu ada 4 perusahaan yang berlomba di dalam TPM, dan salah satunya sekali lagi mungkin saya harus sebutkan dengan bangga, ada perwakilan dari tim Rucika, karena tim Rucika adalah peraih penghargaan tertinggi yaitu Diamond yang ada di stream TPM tahun 2024 yang lalu. Begitu Bapak Ibu. Terkait dengan CI Convention sendiri, selain aktivitas konvensinya, ada value added yang harapannya bisa dibawa pulang lebih lagi untuk siapapun yang bisa hadir di dalam CI Convention 2025 nanti, yaitu
kami membuka ada yang namanya SMA Forum, Bapak Ibu. Jadi SMA Forum ini kami selenggarakan di hari pertama, di mana kami mendesain ada beberapa kelas yang berkaitan dengan TPM, Lean Manufacturing atau Lean Office, ada DMIC, ada PDCA, Design Thinking, 5S, dan Suggestion System. Jadi SMA Forum ini kami desain rekan bisa belajar di kelas manapun tentang metodologi dengan sesuai pada kelasnya. Jadi misalkan masuk kelas TPM, Bapak Ibu akan belajar TPM dengan permainan-permainan yang sudah kita desain dalam waktu singkat, namun harapannya bisa mendapatkan insight lebih besar pada kegiatannya. Lean, baik itu di Max, semuanya adalah stream yang kami buka for free untuk rekan-rekan bisa masuk dan belajar tentang keilmuan ataupun metodologi di dalamnya. Nah, siapa yang membawakan? Kami sudah tunjuk bahwa tidak semua konsultan di PKM boleh membawakan, tetapi langsung di-lead oleh orang-orang yang tersertifikasi ataupun yang pakar pada bidangnya. Nah, itu adalah salah satu pembeda dari CI Convention dengan konvensi yang mungkin di tempat lain yang ada di Indonesia. Nah, yang berikutnya, di dalam kegiatan CI Convention, kami juga memfasilitasi adanya forum group discussion. Jadi, di sini, jika Bapak Ibu berkenan untuk meluangkan waktu bersama kami, atau mungkin dengan beberapa anggota timnya, untuk membicarakan tentang kegiatan strategi membangun budaya improvement, kami pun juga menyediakan waktu untuk para rekan yang ingin melakukan FGD, jadi spesifik pada organisasi tertentu, atau mungkin bertanya tentang pengalaman-pengalaman yang kami punya terkait dengan tata cara atau sistem-sistem yang dibangun oleh organisasi dalam menerapkan improvement di organisasinya. Nah, yang keempat juga yang mungkin menjadi pembeda dengan konvensi lainnya, bahwa di luar rekan itu bertanding di stream-streamnya masing-masing, baik itu di observer yang hadir di hari ketiga, untuk kita menjalin koneksi bersama. Saya mohon izin, untuk sekarang ada kendala Bapak Ibu, karena ada rekan yang mengkontak kami, ada kendala di tempatnya. So far aman ya, hopefully. Oke, terima kasih Pak Juwandi atas konfirmasinya dan Pak Eri untuk konfirmasinya juga. Baik, saya coba lanjutkan Bapak Ibu. Jadi berbicara collaboration dan alignment, ini adalah salah satu aktivitas yang tadi kami desain untuk bisa kita menjalin koneksi bersama, dan harapannya permainan ini bisa diterapkan juga pada saat Bapak Ibu kembali di tempat kerjanya masing-masing. Jadi just information di awal, collaboration game ini akan kita lakukan di hari ketiga, sesi pagi hari, dan rekan-rekan akan kami bawa ke satu lokasi untuk kita bermain bersama. Itu konteksnya collaboration dan alignment games. Nah, dan yang terakhir, di mana salah satu bentuk komitmen kami terhadap pelaksanaan CI Convention, maka PQM dan panitia CI Convention akan menyediakan konsultan corner, Bapak Ibu. Jadi konsultan corner ini kami untuk siapapun bebas for free selama 3 hari untuk bisa bertemu dengan para konsultan-konsultan yang sudah kami tunjuk untuk bertanya lebih dalam terkait dengan implementasi best practice apapun itu. Jadi di hari pertama kami buka dari jam 1 siang sampai jam 5 sore, ada 7 konsultan corner di mana Bapak Ibu boleh tanya apapun for free tanpa dipungut biaya untuk mendalami kegiatan-kegiatan best practice seperti dengan tema-tema yang disetting di masing-masingnya. Untuk hari kedua, bahkan selama pelaksanaan konvensi sekalipun, kami tetap komit untuk membuka karena siapapun boleh hadir dan bertanya langsung kepada kami sampai nanti juga di hari ketiga. Untuk stream TPM sendiri, salah satu yang akan memberikan sesinya di dalam konsultan corner adalah saya sendiri. Selama 3 hari kami akan, atau saya sendiri akan memfasilitasi untuk Bapak-Bapak dan Ibu jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait implementasinya. Nah, tentunya secara nama nanti akan juga diumumkan oleh tim kami dalam pelaksanaan hari H, siapa yang akan jaga di stream PDCA sampai di stream Lean dalam ketiga harinya tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini adalah salah satu hal yang bentuk komitmen kami untuk meningkatkan value added rekan yang sudah hadir jauh-jauh untuk bisa belajar bukan hanya dari partisipan tapi dari kami para konsultan-konsultan di PKM. Ya, baik Bapak Ibu. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa apa yang menjadi cita-cita dari CI Convention, salah satunya adalah kami ingin berfokus pada konten improvement Bapak Ibu semuanya. Jadi kami tidak membatasi bagaimana teknik membuat
materinya kami tidak ingin membatasi template-template Bapak Ibu semuanya, namun ada beberapa guidance yang memang kami berikan dalam konteks agar kontennya mengalir. Tapi kalau itu tidak mau diikuti, intinya kami akan kembalikan kepada Bapak Ibu. Jadi mungkin tidak perlu menggunakan kostum tertentu, tidak perlu menggunakan drama-drama tertentu, tapi apa konten dari presentasi, konten dari materinya itulah yang kami inginkan dan kami nilai. Jadi itu yang menjadi poin. Dan mungkin ada pertanyaan juga dari Pak Eri, apakah apa tadi konsultan corner ada di satu stream, gitu ya Pak Eri ya? Oke, konsultan corner ini semua stream ada, tetapi memang tidak kita taruh di satu ruangan Pak Eri, tapi kita akan taruh di hotel, memang terpisah-pisah lokasinya untuk rekan-rekan bisa berdiskusi private dengan kami para konsultannya. Mungkin itu additional information Pak Eri untuk konsultan corner. Jadi siapapun boleh main ke konsultan corner untuk bisa diskusi langsung. Kira-kira seperti itu. Jadi itu mengenai presentasi. Jadi ingat ya Bapak Ibu, kami tidak ingin memaksa Bapak Ibu menggunakan presentasi dengan template tertentu, tetapi kami fokuskan pada kontennya. Dan yang kami nilai tidak dalam tataran cara berpresentasi, yang juri-juri nilai adalah fokus pada konten dan pemikiran-pemikiran dalam improvementnya, kurang lebih seperti itu. Baik, dan satu lagi juga yang paling penting bahwa kami membuat sebuah legal agreement dengan para juri, baik dari jurinya, presenternya, moderatornya, dan para konsultan PKM. Kami mengikuti azas anti-bribery, jadi tidak diperkenankan siapapun, baik juri, presenter, atau anggota-anggota tim, baik observer ataupun organisasi, untuk memberikan, menawarkan, dan meminta sesuatu, baik yang sifatnya fisik atau non-fisik, sehingga nanti berpengaruh pada objektivitas penilaian hasil konvensi. Dan ini yang menjadi kekuatan harapannya bahwa CI Convention ini benar-benar improvement ya dinilai berdasarkan kemampuannya masing-masing, tidak dilandasi oleh sesuatu hal yang negatif dari aspek-aspek lainnya. Nah, itu adalah yang kami kunci kepada para juri-juri nanti. Dan apa yang membedakan CI Convention 25 sampai 2000 dengan 2024 yang lalu. Jadi CI 2025 kami memberikan kategori yang lebih banyak dalam penghargaannya. Dalam konteks ini kategori penghargaannya bukan yang bronze sampai ke diamond, itunya akan sama, tetapi award-award yang sifatnya melekat kepada, kita menyebutnya sebagai special award, ya, misalkan yang cara presentasinya paling jelas dan lain-lainnya. Yang tahun lalu kami berikan itu sifatnya gelondongan, jadi antar stream pun bersaing siapa yang lebih baik dalam kategori special award. Dan apa yang special award nanti saya mungkin jelaskan lebih detail, tapi untuk kali ini special award kami berikan kepada setiap roomnya, jadi kesempatan menang penghargaannya pun jauh lebih besar dibandingkan tahun yang 2024 yang lalu. Yang kedua secara lokasi, ya, batch pertama lalu kami lakukan di Jakarta, tepatnya di Discovery Ancol. Tahun ini kita letakkan lokasinya ada di Jogja, jadi harapannya juga bisa memberikan suasana baru dan pengalaman berbeda dari apa yang terjadi di Jakarta. Dan yang ketiga, tadi saya sampaikan sebelumnya, ada FGD yang kita belum lakukan di tahun 2024, sehingga nanti pulang dari CIC ini rekan-rekan tidak hanya belajar dari para presenter, tapi juga kita bisa bukan adu ya, tapi kita bisa memperkaya ilmu satu sama lain melalui FGD. Konsultan corner, tahun lalu apakah tidak ada? Prinsipnya tahun lalu ada, Bapak Ibu, cuman memang tidak tersosialisasi dengan baik, sehingga tidak ada tempat khusus untuk rekan-rekan bertemu dengan para konsultan. Tapi yang tahun ini kami pastikan ada tempat untuk rekan-rekan bertemu dengan kami, dan siapapun di jam tertentu, di jam-jam yang sudah kami setting, itu kita sudah ada orang yang siap melayani untuk diskusi private, baik kelompok ataupun perorangan di konsultan corner selama 3 hari. Yang kelima, adanya penilaian double. Definisi penilaian double ini bukan pada nilai angkanya ya Bapak Ibu, tetapi lebih kepada opportunity for improvement. Jadi kalau tahun lalu setiap partisipan pasti menerima opportunity for improvement. Catatan dari para juri, apa yang sudah bagus dari pelaksanaan improvementnya atau TPM-nya, apa yang sekiranya bisa dibuat lebih bagus lagi. Namun setelah kami amati, ada beberapa tulisan-tulisan yang kami pun mengakui itu kelolosan di kami, ada yang namanya normatif, gitu ya. Oh, presentasi sudah baik. Oh, tolong dilanjutkan, tetap semangat. Itu kan kalimat-kalimat normatif yang kalaupun dibawa ke organisasi, kadang kita bingung, ini tulisannya maksudnya apa. Nah,
tahun ini selain para juri mengeluarkan opportunity for improvement, PKM konsultan, di mana konsultan-konsultan yang sudah kita assign di dalam streamnya, itu pun wajib memberikan catatan-catatan untuk bisa para peserta bawa pulang. Jadi harapannya pulang dari CI Convention ada catatan lebih dan bisa meningkatkan semangat lebih lagi dalam melakukan improvement. Yang keenam, adanya fun game outdoor yang lebih seru ya, karena lokasi di Jogja, kita akan keluar dari hotel. Secara lokasi saya belum bisa sampaikan, tapi nanti akan diumumkan di hari H. Tetapi yang pasti peserta akan dibawa keluar hotel menggunakan bis. Kita bermain setengah hari di lokasi yang sudah kami desain. Dan yang ketujuh, ya pasti kalau sudah dari Jogja, sometimes pikirannya bukan hanya ngikuti konvensi, tapi juga pengen sightseeing, ya, melihat kota Jogja, budaya-budayanya ataupun kuliner, maka monggo kita akan kasih free time. Karena di masa free time itulah para juri akan bekerja mengunci hasil-hasil penilaian dari para peserta stream yang sudah dikolek di hari sebelumnya. Dan yang terakhir, pada saat acara pengumuman setelah free time selesai, kita akan kembali ke hotel untuk kita sesi gala dinner dan disitulah momen awarding akan dilakukan. Jadi ada 8 kurang lebih perbedaan CIC 2025 dibandingkan 2024 yang lalu. Ya, nah apa saja agendanya? Nah ini Bapak Ibu agendanya. Jadi yang seperti saya tadi sampaikan, di hari pertama memang tidak ada aktivitas konvensi pelaksanaan perlombaan sama sekali, tapi di sini momen kita untuk bisa melakukan opening ceremony, SME Forum yang tadi saya sampaikan ada kelas-kelas untuk belajar menggunakan permainan-permainan yang sudah kita desain, ada sesi FGD, ada sesi konsultan corner atau tim mau berlatih presentasi di hari pertama juga kami siapkan ruangan yang sudah didesain. Misalkan mau bawa alat peraga, silahkan dicoba semuanya di hari pertama. Hari kedua dari pagi sampai sore adalah fokus utama Convention Day, dan di hari ketiga sesi pagi kita akan ajak Bapak Ibu keluar untuk bisa kita bermain bersama di outdoor, menjalin kolaborasi, menjalin koneksi, sampai nanti di sesi malam kita akan melakukan gala dinner dan closing ceremony plus dengan awarding session-nya. Nah, itu adalah 3 hari konvensi di CIC 2025 nanti. Nah, sekarang kita akan bicara tentang project requirement, khususnya nanti berbicara di stream TPM ya Bapak Ibu. Gitu. Jadi CIC 2025 secara project terms-nya untuk TPM sendiri kita tidak mengikat yang di atas, karena project improvement tahun 2023 sampai 2025 ini kami batasi untuk yang sifatnya individu atau tim. Untuk yang organisasi tidak terbatas pada tahun. Jadi untuk stream TPM, Bapak Ibu boleh abaikan project terms yang di atas. Nah, yang kedua, ada yang namanya project submission. Jadi karena memang keterbatasan waktu hari H untuk presentasi dan menggali, maka Bapak Ibu akan kami minta untuk mengirimkan abstrak dan draft presentasi PowerPoint di awal untuk kita para juri mendapatkan gambaran awal. Nanti Bapak ini presentasinya ada di mana, dan kemungkinan kami datang sudah menyiapkan juga dengan draft pertanyaan. Tinggal nanti kita konfirmasi selama hari H apa yang perlu kita memang pastikan, apa yang memang tidak sesuai dengan apa yang kita temukan di dalam materi sebelumnya. Jadi sifatnya untuk ajang mengkonfirmasi di hari H. Dan tentunya nanti kami akan siapkan form-form yang berkaitan dengan project submission ini, contoh-contoh halaman abstraknya seperti apa, dan halaman presentasi kami tidak batasi berapapun. Tetapi ingat, karena durasi tahun 2025 ini untuk stream TPM, di mana stream TPM itu merupakan proyek organisasi atau perusahaan, maka total waktunya Bapak Ibu hanya punya durasi 1 jam, di mana 30 menit presentasi dan 30 menit untuk tanya jawab dengan para juri. Jadi memang tanya jawabnya juga lebih banyak dibandingkan yang kategori individu atau tim. Nah, kapan project submission-nya? Kami rencanakan di tanggal 16 Agustus ya, lebih tepatnya untuk kami punya waktu untuk merapikan dan kami mengirimkan kepada para juri, dan juri pun sudah siap dengan menyediakan waktu untuk membaca terlebih dahulu sebelum nanti ketemu di hari H. Nah, ini adalah ketentuan project improvement-nya. Nah, bagaimana sistem penilaian untuk stream TPM? Ini mungkin jadi main kontennya Bapak Ibu, karena hari ini saya berfokus pada sosialisasi stream TPM. Oke, kriteria penilaian CIC 2025 untuk stream TPM sendiri kami mengacu kepada 11 poin besar, yang dimana saya bagi dari warna biru dan warna hijau. Nanti saya coba jelaskan. Oke,
Secara urutan presentasi, kami mendesain dari bagaimana TPM itu dikelola. Siapa yang mengelola TPM di organisasi, itu masuk pada TPM Promotion Structure. Ada pengembangan pilot line, karena TPM ini kan bukan kegiatan 1-2 hari atau 1-2 bulan, tapi kegiatan yang jangka panjang. Bagaimana perencanaan di awal dalam mengimplementasikan TPM. Lalu bagaimana hubungannya TPM ini dengan sistem-sistem yang ada di organisasi, karena kita juga berharap bahwa TPM ini bukan additional activity, tapi juga menjadi hal yang membantu organisasi untuk berkembang. Itu kita nilai dalam bagian operation management. Lalu apa sih ukuran keberhasilan KPI, ukuran-ukuran keberhasilan dari implementasi TPM? Nah, itu kami juga ingin lihat. Sehingga kita ingin selaraskan antara goals yang didesain oleh organisasi dengan proses-proses dalam menjalankan TPM-nya itu apakah sejalan apa tidak. Dan tentunya untuk mencapai KPI ini pasti ada rencana kerja yang sudah disiapkan baik jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang, termasuk juga bagaimana turunan aktivitasnya. Nah, untuk turunan aktivitas Bapak Ibu, saya paham bahwa tidak semua organisasi akan menggunakan bahasa-bahasa yang standar seperti ada di GAPM atau Global Standard TPM, baik itu Focus Improvement, Autonomous, dan seterusnya. Tetapi konteks warna hijau ini yang kami para juri juga ingin dapatkan adalah secara fungsionalnya. Contoh, Pak, di tempat kami TPM itu masih berkutat di mesin-mesin produksi. Kita tidak melibatkan tim HR, kita tidak melibatkan teman-teman di departemen lain selain produksi dan maintenance. Oke, berarti kalau itu ranahnya di situ, seolah-olah kita hanya menjalankan kegiatan autonomous maintenance dan plant maintenance. Tapi kami akan tetap menilai education training dan fokus improvement. Karena apa? Pasti di dalam penyelenggaraan TPM baik itu meskipun tidak ada sistem khususnya, tapi pasti ada pelatihannya, entah dalam tataran teknis atau dalam tataran non teknis, atau pasti akan align dengan modifikasi-modifikasi mesin atau improvement yang berkaitan dengan changeover dari mesin. Maka sebenarnya itu kegiatan improvement secara tidak langsung tanpa menyebut itu adalah fokus improvement, maka kegiatan improvementnya pun juga sudah ada. Nah, tinggal yang kita ingin lihat adalah how to implement the system pada saat menjalankan TPM itu sebagai, dan tentunya di bagian akhir namanya TPM pasti harus mengenerate hasil-hasil di organisasi. Tapi saya boleh informasikan di awal karena ada beberapa peserta yang tahun lalu pun ketakutan, Pak, kami itu baru jalan TPM 1-2 tahun, di-compare dengan yang lain pasti hasilnya lebih besar yang lain. Bapak Ibu jangan khawatir, hasil ini tidak menjadi penilaian dengan bobot besar oleh para juri. Tapi kami selalu menyesuaikan kepada baseline dari Bapak Ibu semuanya. Itu pun sudah terkonfirmasi para juri. Sehingga untuk organisasi yang baru implementasi 2 tahun sekalipun, apakah mungkin dapat penghargaan tertinggi? Sangat mungkin. Jadi nggak usah khawatir bahwa saya baru jalan setahun, saya baru jalan 2 tahun, si B udah 5 tahun, ya pasti menang si B. Belum tentu. Jadi semuanya opportunity masih terbuka, karena sekali lagi yang kami nilai tidak dikomparasi. Yang kami nilai adalah organisasi tersebut sendiri, sesuai dengan kebutuhan organisasinya masing-masing. Nah, itu adalah kriteria penilaian CIC 2025. Pak, boleh nggak saya dapat guidance penilaian in detailnya? Saya bisa berikan jika nanti mungkin ada yang mau mendaftar. Jadi misalkan mau mendaftar, lagi ngedraft, saya bisa bantu kasih kisi-kisi penilaiannya apa, sehingga biar clear. Pak, berarti kalau gitu udah pasti menang semua dong? Belum tentu, karena nulis di atas kertas dengan diuji oleh para juri, biasanya terjadi gap. Gap-gap itu yang biasanya menjadi terchallenge. Tulisannya bagus, aktualnya tidak bisa terrealisasi di lapangan ataupun dikonfirmasi dengan baik oleh para presenternya. Nah, itu terjadi juga di tahun 2024 yang lalu. Nah, bagaimana template-nya? Meskipun tadi saya bilang bahwa template itu kami tidak mandatorikan untuk dipakai, tapi di sini kami berikan guidance-nya saja. Mau dipakai, mau enggak, saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Intinya dari template nanti, itu kita akan coba mendiskusikan TPM yang sifatnya company-wide atau organisasi, tidak untuk 1-2 mesin. Template-nya ataupun total halamannya, sorry ini harus saya revisi, bukan 45 menit, 40 menit. Standar penamaan file mungkin sambil berjalan, no issue. Tapi yang paling penting adalah contohnya di sini, Bapak Ibu. Ada kurang lebih sekitar 10-12 slide presentasi yang berhubungan dengan TPM dari 11 kategori yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama, kita paham bahwa TPM itu tidak serta-merta saya mau ber-TPM.
Bapak Ibu pasti punya alasan kenapa organisasinya mau ber-TPM. Nah, latar belakang itulah yang kita ingin dengar sebagai para juri untuk nanti menjadi bahan diskusi. Apakah TPM itu selaras dengan latar belakang yang ingin diselesaikan? Jadi boleh menggunakan data, boleh menggunakan foto-foto, boleh menggunakan alat strategik lainnya. Kami tidak ingin membatasi dengan tools apapun. Jadi kami pengen tahu dulu alasan kenapa Bapak Ibu menerapkan TPM di organisasi. Itu yang disarankan untuk dipresentasikan terlebih dahulu. Lalu apa yang disarankan lagi? Oke, latar belakang itu kan sifatnya general. Nah, sekarang kita pengen lihat in detail. Bisa menggunakan data. Oh, contohnya, dulu orang-orangnya itu pokoknya kalau ada mesin rusak, ya udah nunggu mesin rusak. Bahkan nggak melaporkan adanya kerusakan. Tunjukin dengan contoh misalkan data breakdown dulu lawan sekarang. Terus ada misalkan, oh dulu orang itu kerjanya silo, sekarang tidak silo dulu, KPI itu ada yang merah, ada yang hijau, kok bisa padahal maintenance sama produksi harusnya nyambung. Nah, itu boleh ditampilkan di dalam analisa kondisi sebelum TPM. Nah, buat beberapa organisasi yang misalkan punya alat bantu diagnosa, silakan menggunakan alat diagnosanya masing-masing. Kami tidak ingin membatasi dengan tools tertentu sekali lagi, gitu ya. Jadi yang biasanya yang kami pengen lihat adalah berkaitan dengan sistem infrastrukturnya, bagaimana leadership-nya, mindset-nya, dan behavior-nya, dan yang pasti tools and teknik dalam konteks misalkan 5S-nya, berkait hubungannya sama GKM-nya. Oh, SS dulu nggak semangat, dengan TPM nanti kita pengen buat lebih semangat. Komparasi datanya seperti apa itu nanti silakan untuk ditambah. Jadi kita pengen tahu di tahapan plan-nya. Jadi kalau ini ibarat siklus PDCA, kita ingin melihat di bagian background-nya atau plan-nya. Lalu kita ingin tahu juga TPM ini didesain oleh organisasi Bapak Ibu itu untuk dengan rencana seperti apa dan targetnya apa. Perkara targetnya tercapai atau tidak urusan belakang. Tapi pasti rencana jangka menengah, jangka pendek, jangka panjang itu didesain dengan latar belakang yang tadi sudah disampaikan ataupun dengan analisa data sebelumnya. Jadi kita pengen lihat misalkan ada timeline-nya, timetable-nya, ataupun roadmap-nya, monggo untuk nanti bisa di-sharingkan selama presentasi di stream TPM tersebut. Nah, baru kita masuk ke garis-garis besar program. Jadi apa sih kunci sukses atau garis-garis besar program yang dijalankan? Contoh, oh pelatihan yang berjenjang. Lalu contoh, kita pengen fokus di tahun ini, karena kita memang baru jalan 2 tahun, fokus pada departemen maintenance sama produksi saja. Itu baru diperjelas di tahapan sini, di garis besar. Oke. Nah, baru kita masuk ke informasi lebih detail lagi terkait dengan TPM saat ini sudah berapa orang terlibat di berapa area yang menjadi area pilotnya. Lalu siapa saja yang mau dilibatkan di sini? Hubungannya TPM dengan sistem yang lain seperti apa? Nah, nanti jika Bapak Ibu membutuhkan contoh-contoh, kami bisa kirimkan contoh-contoh, tetapi yang pasti bukan dari perusahaan yang kemarin dulu. Kami sudah buatkan contoh paling minimum konten dari stream TPM untuk dipresentasikan. Jadi ini adalah project scope-nya. Dari project scope masuk ke aktivitas TPM tadi ya, berkaitan dengan improvement, berkaitan dengan AMPM-nya, berkaitan dengan education training, ataupun berkaitan dengan daily management system, dan apapun yang berkaitan dalam pengguliran TPM, monggo nanti dituangkan di dalam template yang berkaitan dengan aktivitas TPM. Dari aktivitas TPM tentunya akan mengenerate hasil implementasi ya. Kita compare dulunya kayak gimana, sekarang kayak gimana. Data-datanya apakah ada yang perbaikan, masih masih fighting, berjuang, atau mungkin ada yang lebih menurun. Tapi ingat bahwa naik turunnya sekali lagi saya harus sampaikan tidak menjadi porsi besar dalam penilaian karena poin besar penilaiannya kepada prosesnya Bapak Ibu dalam menjalankan. Itu informasi yang sudah kita sepakati bersama para juri. Gitu ya. Rencana ke depannya TPM-nya mau dibawa kemana? Nah, ini boleh ditunjukkan pakai data grafik, foto, video, bebas. Yang penting 30 menit bisa terpresentasikan. Dan yang terakhir, terkait dengan lesson learned. Nah, ini juga salah satu hal yang kita ingin pelajari bersama para partisipan yang lain. Apa yang menjadi kunci sukses implementasi di tempat Bapak Ibu? Apa yang dirasakan perform waktu apa yang dirasakan kurang baik sehingga kita semuanya baik Bapak Ibu sendiri ataupun peserta yang mendengarkan di streamnya itu bisa membawa pulang contoh-contoh baik yang harapannya bisa diterapkan di organisasinya masing-masing.
Jadi lesson learn ini yang akan menjadi bahan apa ya, pengayaan gitu ya untuk para partisipan yang hadir di stream TPM. Ya, seperti itu dulu. Bapak Ibu mungkin ada yang mau dikonfirmasi sebelum saya masuk kepada beberapa teknis administrasi. Ada yang mau dikonfirmasi terlebih dahulu dari Bapak Ibu semuanya? Oke, kalau belum ada, mungkin saya coba lanjut dulu ke penjelasan para juri. Ya, mungkin saya umumkan sekalian nanti namanya ya, Bapak Ibu. Jadi, untuk tahun 2025, secara umum, juri kami desain bukan dari level manajer ke bawah, tapi kami mendesain dari level manajer sampai level direktur. Untuk stream TPM, kami sudah terkonfirmasi 3 juri yang memastikan diri untuk menjadi penilainya, dan tentunya memang tidak semua orang yang ber-TPM bisa menjadi juri, tapi kami pun menyaring. Mungkin saya sebut saja juri pertama atau ketua juri yang memang kita bawa dari 2024 yang lalu adalah Pak Taat Mulyono. Pak Taat Mulyono adalah praktisi TPM senior di Indonesia yang sudah lama berkecimpung di dunia TPM, baik di manufacturing atau berkolaborasi dengan Jepang sekalipun. Pak Taat Mulyono hari ini sebagai pimpinan di PT Greenfield Indonesia, ya, industri FMCG dairy di Indonesia. Yang kedua, terkonfirmasi ada Pak Irfan Saud Martua Pasaribu. Beliau saat ini sebagai Chief Production Officer dari Central Proteina Prima, dan beliau praktisi TPM dan juga punya mazhab-mazhab TPM yang memang fleksibel, baik dari global standard ataupun dari implementasi organisasi-organisasi lain. Dan yang terakhir adalah manajer TPM dari PT Komatsu Undercarriage Indonesia, yaitu Pak Disi Setiabudi atau terkenal sekali disebut dengan Pak Tio. Kenapa kami juga merekrut Pak Tio? Karena Pak Tio sendiri sudah mendampingi Komatsu Undercarriage Indonesia untuk mendapatkan TPM sertifikasi dunia untuk capai di level 3, yaitu TPM Special Award di Jepang. Jadi 3 orang ini adalah 3 orang yang memang berkecimpung dalam dunia TPM yang sudah lebih dari 10 tahun untuk menjadi penilai nanti. Nah, apakah PKM menjadi juri? Jawabannya tidak. Jadi PKM tidak sama sekali berperan menjadi juri dalam penilaian stream TPM ataupun stream yang lainnya. Nah, sehingga harapannya dengan 3 orang tadi membuat integritas dari penilaian menjadi lebih tinggi lagi. Nah, itu juri TPM, dan ini yang tadi saya sebutkan ada opportunity for improvement yang nanti akan dibawa pulang. Jadi di sini contohnya sertifikat untuk tim Rucika ya. Di sini ada Pak Eri Apriana sebagai perwakilannya yang tahun lalu mendapatkan penghargaan Diamond untuk stream TPM di tahun 2024 yang lalu, dan ini adalah contoh opportunity for improvement yang dicatat langsung oleh para juri, dan tahun 2025 akan ada 2 lembar oleh juri dan para konsultan, sehingga rekan yang datang ke sana khususnya para presenter pulang tidak hanya mendapatkan penghargaan tapi juga mendapatkan hal yang bisa diterapkan lebih baik lagi di organisasi. Nah, apa saja bentuk awarding-nya? Jadi Bapak Ibu di dalam stream TPM khususnya, dan hampir semua stream sebenarnya, maka ada 5 kategori award untuk setiap materi yang dibawakan. Dari level yang paling rendah adalah bronze, dan yang tertinggi adalah diamond. Dan bukan berarti tidak ada yang tidak dapat award. Semua partisipan kami pastikan dapat award-nya, tetapi paling rendah sekali dalam konteks ini, maka itu adalah nilainya bronze. Jadi siapapun yang hadir otomatis sudah pasti dapat bronze. Nah, tinggal silver, gold, platinum, dan diamond ini akan mengikuti dari konten yang dipaparkan di dalamnya. Nah, selain award resmi yang berkaitan dengan konten yang dibawakan, kita juga memberikan special award, bahwa special award ini kami nilai dari para partisipan yang presentasi, tapi kembali lagi tidak bicara tentang kostumnya misalkan ya, tetapi lebih kepada inspiring improvement award ini lebih kepada cara mereka mengangkat temanya, argumennya apa di dalamnya. Jadi menginspirasi organisasi lain untuk bisa meng-copy paste improvementnya. Itu kita sebut dengan inspiring improvement award. Siapa yang menilai? Juri. Jadi kami tidak berikan kepada peserta menilai inspiring improvement award. Excellence award. Nah, ini kalau boleh dijadikan benchmark ya, berarti organisasi ini akan kemungkinan besar mendapatkan excellence award. Itu di sini yang menilai penjuri. Yang ketiga adalah outstanding performance delivery award. Nah, dengan waktu yang ada, maka konteks memperjelas materi ini pun menjadi critical point untuk bisa disampaikan dengan tanya jawabnya juga. Maka kemampuan-kemampuan itu menjadi landasan untuk penilaian outstanding performance delivery award. Jadi
kostum, harga berapapun kami tidak menilai di dalamnya, drama sebaik apapun mungkin tidak kita nilai model dramanya, tapi kontennya terdeliver dengan baik apa tidak, that's the point, gitu ya. Sampai yang terakhir ya, biasanya tetap akan kita berikan People Choice Award. Nah, People Choice Award ini baru nilainya kami berikan kepada peserta. Baik. Nah, bagaimana registrasinya? Nanti mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan registrasi juga saya akan dibantu oleh tim saya namanya Mbak Lulu. Jadi ini adalah harga untuk administrasi dari stream TPM khususnya karena ini bersifat company, maka biaya atau harga normal untuk presentasi di stream TPM itu di angka 8,4. Nah, kalaupun ditanya, Pak, apakah saya bisa dapat diskon khusus? Monggo, nanti kami dikontak saja. Kami akan memberikan price terbaik sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu untuk tetap bisa join di sini. Dan semua ini sudah termasuk dengan sertifikat, akses ke stream manapun, gitu ya. Mau ke konsultan corner manapun boleh, dapat goodie bag, makan siang dan cafe break full selama 3 hari, include gala dinner. Bapak Ibu akan mendapatkan t-shirt juga karena t-shirt ini akan kita gunakan di aktivitas hari ketiga sampai yang terakhir juga ikut serta dalam collaboration dan alignment games. Nah, kalau berbicara tentang CIC CIC pertama ya, dan ini salah satu stream yang ada di CIC-nya PQM. Kalau di convention lain mungkin tidak ada stream TPM gitu Pak. Jadi ini spesialnya di PQM dan ini menurut saya sangat bagus gitu. Bahkan kami juga di Rucika selain mengembangkan internal TPM di Rucika juga melihat bagaimana tim lain gitu ya dari perusahaan lain bagaimana mereka menerapkan TPM karena salah satu faktor keberhasilan kami dalam implementasi TPM salah satunya adalah benchmark Pak. Jadi kami dari sharing-sharing yang diberikan oleh perusahaan lain juga kami jadikan sebagai benchmark dan harus lebih baik penerapannya di kami seperti itu Pak Miki kalau secara CIC kemarin ya. ya. Jadi terima kasih banyak Pak Eri kesempatannya tahun lalu ya untuk join dan ternyata banyak inspirasi yang dihasilkan oleh Rucika untuk banyak perusahaan lain juga. Kalau nggak salah habis ikut ini permintaan benchmark ke PT banyak ya Pak? Betul Pak, banyak. Tapi Ya. kami sesuaikan dengan ya jadwal internal kami juga sih Pak. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akan tutup agenda hari ini dengan semangat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat siang.